Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai Nabi Sulaiman yang mengasuh anaknya di atas awan. Semoga daripada kisah ini sahabat semua dapat mengambil hikmahnya. Berikut adalah kisahnya. Alkisah, pada suatu ketika salah satu istri Nabi Sulaiman alaihissalam akan melahirkan seorang anak. Para setan yang mendengar kabar tersebut akhirnya berkumpul dan membincangkan tentang akan lahirnya bayi Nabi Sulaiman tersebut. Salah satu di antara para setan tersebut ada yang berkata, "Jika anak Sulaiman ini hidup, maka celakalah kita. Dia akan menguasai kita, maka mari kita bunuh saja dia." Akan tetapi, Nabi Sulaiman mengetahui apa yang direncanakan oleh para setan yang ingin membunuh Nabi Sulaiman tersebut. Akhirnya Nabi Sulaiman langsung memerintahkan angin supaya membawa anaknya ke awan dan akan diasuh di sana. Nabi Sulaiman sangat ketakutan dengan apa yang direncanakan oleh setan-setan tersebut, yaitu membunuh anaknya. Sehingga ia membawanya ke atas awan dan mengasuhnya di sana. Namun ketakutan yang berlebihan ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman justru tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi takut dengan para setan. Akibat dari ketakutan Nabi Sulaiman terhadap bahaya setan tersebut, Allah Subhanahu wa taala pun menghukumnya dengan mematikan anaknya di atas kursi. Kisah ini sebagaimana dikemukakan oleh Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran ketika menafsirkan surat Sad ayat 34. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan ia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertaubat. Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul Setan dalam Al-Quran mengatakan bahwa setan adalah semua yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengajak yang lainnya untuk menentangnya juga. Sementara mereka yang hanya membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengajak yang lainnya melakukan hal yang sama tidak disebut setan. Menurut Quraisy Shihab, setan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah setan jenis jin dan setan jenis manusia, di mana kedua-duanya sama berbahayanya bagi manusia. Keduanya menggoda manusia untuk berbuat maksiat kepada Allah. Karena tidak terlihat, setan jenis jin bisa leluasa menggoda manusia. Di sisi lain, setan dari jenis manusia juga tidak kalah bahayanya. Seorang yang kadang tidak sadar digoda dan diperdaya setan manusia karena sehari-hari bergaul dengan setan dari jenis manusia tersebut. Karena ketika manusia ketakutan berlebihan akibat ulah yang dibuat setan, tentu manusia bisa saja meminta perlindungan kepada setan tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut bisa membuat para setan tersebut merasa lebih mulia dibandingkan manusia, karena manusia saja takut padanya. Selain membuat para setan merasa menjadi mulia, mereka juga menjadi semakin sombong. Dan ketika manusia sudah mulai meminta perlindungan kepada setan, tentunya manusia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mempunyai perasaan takut yang berlebihan karena ulah para setan. Karena tidak ada yang pantas untuk ditakuti sebagai seorang hamba yang beriman kecuali Zat yang Maha Kuasa. Dan karena manusia lebih mulia daripada setan, maka tidak selayaknya manusia takut kepadanya, namun cukup mengimani bahwa keberadaannya bahwasanya ada, supaya manusia semakin mempertebal imannya kepada Sang Maha Pencipta dan membuat manusia selalu mengingat Tuhannya dan meminta perlindungan tidak lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya bukan manusia yang takut kepada setan, tapi setanlah yang takut kepada manusia karena kemuliaan yang dimilikinya. Namun karena manusia terkadang lemah imannya dan merasa takut, membuat setan menjadi berani menggoda manusia. Sehingga dengan membacakan doa dan zikir akan membuat para setan ataupun jin tidak akan mengganggu manusia dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mempunyai iman kuat dan mempunyai ilmu akan membuat setan menjauh daripadanya. Semoga sahabat dan seluruh teman-teman Senja Islami dapat memahami daripada kisah ini. Kisah ini juga mengingatkan saya akan sebuah kisah ketika penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yang mana setan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam.
Padahal sudah lebih jelas konteksnya Nabi Adam, kita manusia lebih mulia daripada iblis dan syaitan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.